Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi nikmat berupa hidayah Islam, iman dan insyaallah ihsan, diberi umur sampai hari ini. Sudah tanggal 1 nih. Tanggal 1, Masya Allah, Alhamdulillah. Berkurang 1 umur kita. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan nikmat yang Allah titipkan kepada kita agar menjadi wasilah kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepindah malih, salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk selalu di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita meninggal sebagaimana permintaan kita, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Kita berharap betul ketika nanti dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah, kita dalam kondisi disayangi Allah, dikirimkan malaikat yang tidak kasar menjemput dan mengambil dari nyawa kita insya Allah, dibawakan kain kafan dari surga insya Allah, mudah-mudahan. Demikian yang kita ingin. Bulan 1 bulan terakhir itu banyak sekali jamaah yang meninggal, sesepuhan terutama ya. Maka menjadi pengingat buat kita, mudah-mudahan kita termasuk yang bisa selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah insya Allah. Untuk kajian pagi ini saya hanya review saja insya Allah, review yang sudah lalu agar tidak hilang ilmunya ya. Saya sampaikan beberapa hal yang menjadi kesimpulan beberapa kajian kita sebelumnya. Saya mulai dengan hadis Jibril ya. Hadis Jibril itu hadis nomor 2 di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita tahu, kita sudah sempat singgung ya, minggu sebelumnya bahwa ada 7.200 lebih hadis sahih di Sahih Bukhari. Kemudian semestinya kaum muslimin pernah membaca minimal, pernah tahu, pernah membaca. Tetapi kadang-kadang karena kesibukan kita nggak sempat baca, nggak sempat pelajari. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengambil 42 diantaranya yang disebut dalam kitab Arba'in An-Nawawi itu yang kaum muslimin seharusnya paham. Jadi wong muslim kok nganti sing 40 rawa yang ora paham niku ya kebangetan. Apa yang kita pelajari selama ini kan kerugian yang ageng kalau kita sampai yang paling pokok saja ini hadis-hadis pokok sampai kita tidak paham. Di antaranya kita sudah pernah pelajari ini hadis tentang niat di hadis pertama, sekarang hadis yang kedua, hadis keempat kita sudah pelajari ini kemarin insya Allah. Hadis kedua itu tentang tingkatan agama kita. Yang akan kita pelajari di dalam kajian kita tidak akan keluar dari hadis ini. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan. Jadi ini yang meriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayati siyab wa syadidu sawadu sya'ar. Suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Kalau bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam berarti bukan orang jauh maksudnya. Bukan orang yang habis bepergian jauh. Tetapi anehnya la yuru alaihi asarus safar, tidak terlihat dari dirinya tanda-tanda habis bepergian. Seperti dengan dari jauh, mas kemarin kan naik bis mesti kan kusut gitu. Karena capek, karena berbagai macam hal. Apalagi zaman dulu yang bepergian pakai onta kan mesti kena angin, kena ini. Kok ini kok nggak ada yang nggak terlihat orang habis bepergian jauh, tiba-tiba datang saja ke situ. Wala ya'rifu minna ahad, dan kami yang hadir di situ nggak ada satupun yang kenal kepada orang itu. Itu kan keanehan. Rambutnya ireng banget, rapih,
baju ini putih banget, tetapi di sekitar situ nggak ada yang kenal. Suma jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia duduk mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, mendekatkan ininya ke dekat Nabi. Maka ini diantara apa namanya, adab dalam belajar. Saya tadi katakan monggo ke depan, itu maksudnya ini hadisnya. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kata Umar bin Khattab, orang itu mendekatkan ke Rasulullah pahanya ke pahanya. Wa adwa kaffaihi ila fahidaihi, kemudian meletakkan epek-epek tangannya ke paha Nabi. Cerok banget gitu, dekat banget. Maka sekali lagi ini para ulama menyebutkan di antara adab belajar itu memang mendekat ke guru. Kemudian waqala, kemudian orang ini berkata, ya Muhammad. Ini semakin aneh lagi. Orang di situ nggak ada yang berani manggil Nabi Muhammad, kok ya Muhammad tuh nggak ada. Jadi ya Rasulullah atau ya Nabi Allah gitu. Tapi orang ini mengatakan ya Muhammad. Kemudian dia mengatakan akhbirni anil Islam, terangkan kepadaku tentang Islam. Maka kemudian Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah SAW, al-Islamu, Islam itu adalah antashhada ala ilaha illallah wa ana Muhammad Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasawma Ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilahi sabila. Apa itu? Apa itu? Rukun Islam. Rukun Islam. Jadi kita sebagai seorang muslim ditanya, Mas, Islam ki apa? Terangkan tentang rukun Islam. Kata Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu Islam? Maka dia menjawab, antashhada ala ilaha illallah wa ana Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakat wa tasawma Ramadan, ya, puasa di bulan Ramadan, kemudian wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila, pergi haji kalau kita dimampukan oleh Allah untuk menempuh perjalanannya. Itu biaya nih maksudnya. Kemudian orang ini menjawab, sodak, benar gitu. Orang semakin heran lagi, ini orang bertanya dijawab kok membenarkan. Berarti yang bertanya tahu nggak nih? Tahu. Koyo-koyo tahu wong muji itu loh. Seperti guru bertanya kepada muridnya. Oh benar, benar, jawabanmu ki benar. Maka dikatakan fa'ajibnallah, menakjubkan sekali. Yas'aluhu wa yuslikuhu, engkau yang bertanya, engkau pula yang membenarkan. Sopo to jane iki gitu. Orang masih bertanya-tanya waktu itu. Kemudian orang ini melanjutkan, malaikat yang terakhir kita tahu ini malaikat Jibril ini. Sebelumnya kan nggak tahu. Fa'asbirni anil iman, terangkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, al iman antu'mina billahi, engkau percaya kepada Allah, wa malaikatihi wa rusulihi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian terakhir, antu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Ya Muhammad, terangkan kepadaku tentang iman. Maka beliau menjelaskan iman itu adalah iman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rasul, kepada hari akhir, kemudian percaya kepada takdir Allah khairihi wa syarih. Ini penting, iman keenam ini. Mempercayai takdir baik yang menurut kita baik maupun buruk. Khairihi wa syarih. Di sisi Allah selalu baik. Jadi kalau dia ditanya tentang iman, ya menerangkan tentang rukun iman. Yang terakhir, kemudian bertanya, akhbirni anil ihsan. Ini derajat terpaling tinggi dalam agama kita. Terangkan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah menjawab, anta budallah ka'anaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau enggak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Makanya derajat paling tinggi dalam agama kita itu setelah Islam, iman, maka ihsan. Karena ihsan itu berarti merasa selalu diawasi oleh Allah dalam semua keadaan. Bagaimana rasanya diawasi oleh Allah? Pasang CCTV aja kita udah nggak berani ngapa-ngapain, ya nggak? Kita kerja di ruangan. Kebetulan kemarin itu waktu hari Sabtu kemarin, Jumat kemarin saya ngisi di swalayan Purnama Bantul itu. Yang saya tanam kepada mereka adalah diantaranya adalah anta budallah ka'anaka tarahu. Karena karya namanya karyawan itu kan nggak selalu diawasi oleh bosnya, ya nggak? Kan? Supaya karyawan bisa berbuat baik harus ihsan. Dia harus merasa diawasi oleh Allah. Kadang-kadang orang untuk jaga ini dipasang CCTV supaya nggak ada maling, ya, pakai CCTV. Tetapi namanya CCTV bisa oglang, ya nggak? Listrik mati ya oglang.
Kalau matinya sebentar mungkin masih nyimpen itu pakai baterai cadangan. Lama mati. Allah udah pasang CCTV, Raqib sama Atid. Kita ditulis terus tuh sebenarnya. Dilihat terus oleh Allah, dicatat. Setiap perbuatan kita, kalimat kita dicatat oleh Raqib dan Atid. Berarti CCTV-nya Allah tuh lebih canggih sebenarnya. Masya Allah, itu sebenarnya kalau diterangkan dalam bahasa hadisnya adalah ihsan. Dia merasa muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah, baik dalam kondisi ramai maupun sendirian. Orang yang ihsan itu ya di dalam kamar sendirian pun nggak mungkin melihat hal-hal buruk, nggak mungkin. Mendengar hal-hal buruk itu nggak mungkin, mustahil. Karena merasa selalu diawasi oleh Allah. CCTV-nya nyala terus. Nggak logis kan? Kita bisa berbuat baik karena CCTV manusia, masa iya kita nggak bisa berbuat baik karena CCTV-nya Allah? Ya enggak, harusnya kita kan lebih takut karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, ya kan? Semua yang kita lakukan semuanya dicatat oleh Allah dan akan dibalas di yaumil akhir. Makanya tadi rukun iman diantaranya yang kelima adalah percaya kepada yaumil akhir. Berbeda antara orang yang percaya akan hari akhir dan tidak berbeda. Orang yang nggak percaya adanya hari akhir ya dia mau berbuat apa saja terserah. Tapi orang yang percaya adanya hari akhir akan dibangkitkan, maka dia akan tahu setiap kalimat kita, setiap perbuatan kita, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini derajat di dalam agama Islam. Kalau kita lanjutkan hadisnya tentang hari kiamat, ciri-ciri hari kiamat. Kemudian terakhir di bagian terakhir hadis dikatakan, apakah engkau mengerti siapa yang datang tadi, kata Rasulullah? Maka kemudian Umar bin Khattab menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Ini adab, ini penting, ini penting. Umar bin Khattab ini takoni loh. Ngerti ra iki mau sing teko sapa? Dia Allah dan Rasulnya yang tahu. Adab bahwa di dalam masalah agama itu jangan gampang menjawab soal. Kadang-kadang ada orang yang gampang jawab soal sementara dia tidak punya bekal pengetahuan. Bahaya, nggak tahu ayatnya di mana, nggak tahu hadisnya mana. Jawab saja, ini bahaya sekali. Karena bisa keliru. Imam Malik Imam Malik loh, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang punya kitab Al-Muwatta, ditakoni 96 pertanyaan cuma jawab 32. Imam Malik loh. Maka beliau mengatakan la adri itu saya tidak tahu, itu separuh agama. Berani menjawab ngapunten saya belum tahu, itu separuh agama. Karena apa? Jaga nih jangan sampai kita keliru dengan kita buka kitab lagi kalau kita belum yakin. Makanya saya termasuk yang sangat hati-hati menjawab persoalan agama. Nggak langsung saja. Ingat-ingat dulu di mana ayatnya, di mana pengertian ayatnya bagaimana, hadisnya bagaimana, baru kemudian kita menjawab supaya fatwa yang keluar tidak keliru. Dicontohkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bayangkan orang yang hafalan hadisnya ratusan ribu saja ditanya 96 pertanyaan dan jawab sekitar 30-an pertanyaan. Lah kita ini siapa? Kadang-kadang setiap pertanyaan dijawab semuanya. Hati-hati. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, wa innahu, sesungguhnya tadi itu adalah Jibril dalam rangka mengajarkan agama untuk kalian. Maksudnya Jibril itu datang dalam rangka untuk supaya orang-orang tahu. Nah, ini juga metode. Metode di dalam pembelajaran diantaranya adalah bertanya, ditanyakan sesuatu. Ditanyakan sesuatu, dengan itu maka orang akan mendapatkan jawaban, yang jawaban itu menjadi ilmu, insya Allah. Insya Allah. Nah, kita lihat tadi hadis tadi. Pertama tentang rukun Islam, kedua tentang rukun iman, yang ketiga tentang rukun ihsan. Nah, maka kita sudah lewat waktu, insya Allah. Kita belajar itu rut-rutannya yaitu kita belajar agama Islam itu nggak akan keluar dari soal itu, maksudnya. Dari soal rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Termasuk diantaranya di situ adalah persoalan muamalah kontemporer zaman sekarang. Orang kadang-kadang bertanya bagaimana hukum GoPay, ya kan? Bagaimana hukum belanja dengan di Shopee dan sebagainya itulah. Itu kan udah fikih kontemporer. Itu sesungguhnya masuk di dalam persoalan muamalah yang kalau diturunkan dari hadis ini sesungguhnya. Nah, di situ disebut yang pertama apa? Antashhada alla ilaha illallah, ya, wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama berarti likulli muslim, setiap muslim itu wajib paham penuh dengan persoalan antashhada alla ilaha illallah. Jadi orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab laknatullah alaih, yang terlaknat oleh Allah itu
bukan tidak tahu soal asyhadu alla ilaha illallah, tahu dia. Karena tahu itulah dia nggak mau. Kalau kita kan ngucap saja kadang-kadang nggak tahu maksudnya tuh, ya nggak? Mereka tuh karena tahu bahwa kalau saya menyebut asyhadu alla ilaha illallah berarti saya harus taat hanya kepada Allah saja. Kemudian saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, 4 konsekuensinya. Dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian tunduk patuh terhadap seluruh sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak mau, harus berada di bawahnya Nabi Muhammad. Mereka nggak mau. Maka mereka nggak mau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan justru karena tahu. Mereka nggak mau. Kebanyakan kita mengucapkan tetapi tidak tahu konsekuensinya. Masa ya ada orang Islam, ada syariat Islam datang, kemudian disoal, itu kan masalah. Contoh sekali masalah jenggot lain. Ini kan sering untuk guyonan ini. Sunnah yang untuk guyonan ini kaya wedhus. Ngopo Mas? Kaya wedhus. Padahal dalilnya sahih, subhanallah. Jadi kalau kita belum bisa itu cerita lain. Tapi jangan sampai mencerca persoalan sunnah. Tidak hanya menyebutkan, bukan tokoh kecil loh, tokoh besar kan. Kadang-kadang ya itu kadang-kadang subhat nih. Subhat di dunia Islam itu memang tidak selalu yang kedudukannya tinggi kemudian mendapatkan hidayah. Oh, memang demikian. Bukan jaminan seseorang dengan pengetahuan yang sangat banyak kemudian hidayah penuh kepada dia, enggak selalu. Kalau begitu tidak adil dong, orang yang bodoh bagaimana, kasihan. Hidayah bisa datang kepada siapa saja tak terkecuali, walaupun mungkin orang ini hanya orang yang biasa-biasa saja, tetapi dia tulus ikhlas karena Allah, maka hidayah akan full kepada dia. Kadang-kadang sering untuk guyonan ini banyak nih. Makanya Rasulullah menyampaikan betul, bada'al islamu ghariban, Islam datang kali pertama itu dianggap aneh. Dulu ketika Rasulullah datang pertama ke Mekah kan dianggap aneh, sampai dikatakan majnun, kamu tuh orang gila dan sebagainya. Kata Rasulullah, akan datang suatu masa di mana kama bada'a, sebagaimana munculnya, ghariban, dianggap aneh lagi. Kenapa Islam dianggap aneh lagi? Karena orang Islam sendiri nggak ngerti tentang aturan Islam, saking nggak pernah belajarnya. Gimana? Ngaji seminggu sekali kita. Saya tuh baca kitab sehari 8 jam. Tiap hari ngapal ayat yang sudah dihafal dibaca ulang, hadis yang sudah dibaca ulang, ditadabbur itu 8 jam sehari sampai hari ini. Sejak saya kuliah di Teknik Kimia UGM itu sudah mulai itu, sudah mulai baca. Nah, sehingga betul Rasulullah katakan, fasaya udu kama bada, akan datang suatu masa di mana Islam dikatakan aneh lagi oleh orang Islam sendiri, bukan oleh orang lain. Rasulullah mengakhiri hadisnya dengan fatuba lil ghuraba. Sungguh beruntung orang-orang yang dikatakan aneh pada waktu itu. Ya enggak? Nah, sekarang celana di atas mata kaki saya pakai sarung. Sarung aman kan di atas mata kaki. Laki-laki kan di atas mata kaki. Yang sahih, yang kuat. Walaupun ada yang berpendapat kalau bukan karena sombong silahkan. Ya. Tapi saya berpendapat aman-aman lah di atas mata kaki itu. Tapi guyonan itu di masyarakat kadang-kadang kebanjiran boh. kayak gitu coba. Itu sunnah loh itu. Belum bisa itu persoalan lain. Tapi jangan sampai kita mencela. Kita mungkin banyak sunnah yang belum bisa. Meninggalkan riba contohnya kan. Meninggalkan riba dalilnya jelas. Kalau belum bisa, kita katakan ya belum bisa, tapi jangan kemudian menjadikan itu sesuatu yang halal. Nah, itu kan jadi masalah. Nah, itu sekali lagi akan datang suatu masa di mana orang Islam sendiri mengatakan aneh terhadap saudaranya. Karena orang Islam sendiri nggak ngerti. Tanya tentang hadis dasar saja nggak ngerti. Inilah pentingnya kita belajar. Nah, dari urut-urutan hadis tadi, maka kita tahu yang paling pokok yang harus kita pelajari adalah persoalan kalimat la ilaha illallah. Dalam bahasa agama dikatakan ilmu tauhid namanya. Ilmu tauhid, ilmu tentang mengesahkan Allah. Sebelum kita mempelajari yang lain-lain seluruhnya, kita harus paham betul persoalan kalimat la ilaha illallah. Saya sebutkan beberapa alasan nih. Ini saya sudah menulis beberapa alasan yang hasil belajar berulang kali insya Allah dengan beberapa guru. Mengapa yang harus sangat kita pahami pertama adalah persoalan la ilaha illallah. Jadi di atas pembelajaran yang lain, maka ucapan la ilaha illallah dan konsekuensi itu yang paling utama. Yang pertama tentu saja
Surah Adz-Dzariyat surah ke-51 ayat 56. Jenengan sudah hafal insyaallah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah, jin dan manusia, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kata-kata liya'buduni, mengibadaiku, beribadah kepadaku, di situ di ayat itu maksudnya adalah mengesahkan Allah di dalam seluruh aktivitas. Jenengan ngopeni istri karena Allah perintahkan. Bukannya semata-mata bekerja untuk istri, bukan, tapi jenengan tahu bahwa Allah perintahkan bahwa saya seorang suami harus menghidupi keluarga, maka saya bekerja. Berarti itu bekerjanya karena Allah. Rasulullah menyampaikan hiyarukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian laki-laki adalah yang paling baik dengan istrinya. Jadi nggak logik kalau orang sudah ngaji, udah sholat kok dengan istrinya nggak baik, itu masalah besar. Berarti nggak sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana tadi di awal pembukaan saya katakan, mudah-mudahan kita selalu di atas sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Itu bukan tanpa arti, itu maksudnya besar sekali. Contohnya tadi nih, hiyarukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, wahai para laki-laki, adalah yang paling baik dengan keluarga kalian, dengan istri kalian. Jadi nggak logik, nggak pas kalau orang Islam pulang dari masjid kok istrinya nggak suka dengan kita. Pastikan istri kita harus suka dengan kita. Maka itu bersesuaian dengan sunnah. Hiyarukum li ahli. Liya'buduni di situ berarti mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam seluruh aktivitas kita. Apapun pokoknya, bertetangga juga begitu. Ya kan? Kemudian kita sholat tadi subuh juga karena Allah. Bukan karena yang lain. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ingin dinilai oleh orang, bukan ingin dinilai alim dan sebagainya, bukan. Semuanya karena Allah. Yang kedua, alasan mengapa kita harus sangat mendalami kalimat la ilaha illallah adalah surah Al-Bayyinah. Jadi udah hafal semua. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin hunafa, kata Allah. Diperintahkan kepada kalian agar untuk beribadah kepada Allah. Ya kan? Mukhlisin itu murni karena Allah, tidak ada embel-embelnya. Mukhlison itu di dalam bahasa Al-Quran dikatakan sebagai labanan kholison. Jadi di dalam surah An-Nahl dikatakan diberi pelajaran kepada kalian minan na'ami, dari na'am dari hewan ternak, sapi maksudnya, yang dari sapi itu keluar susu, labanan kholison, susu murni, yang susu itu keluar baina farsi wadamin. Susu itu keluar antara kotoran dan darah. Di dalam sapi itu kan ada kotoran, letong, ada darah. Tetapi ada cairan yang murni bernama susu yang kita minum. Makanya dokter siapa pun ditanya, susu yang paling bagus susu apa? Susu murni itu yang paling bagus. Teman-teman dokter saya banyak. Merek apa tuh susu yang paling bagus? Nggak ada merek yang paling bagus dibandingkan susu murni. Karena apa? Itu Allah sendiri yang menciptakan. Bayangkan, kok iso keluar dari antara dua kotoran ini? Di dalam kan itu ada calon letong, ada darah, sama-sama tuh mengalir. Kemudian ada susu yang bisa murni keluarnya, nggak kecampur sama sekali. Itu maksud dari mukhlisona lahuddin hunafa. Mukhlis di dalam beribadah karena Allah dan lurus hanya untuk Allah saja. Itu maksudnya itu. Kita kan mau ibadah itu kadang-kadang keganggu. Contoh, kita sholat di belakang kita mertua kita. Kadang-kadang kita ingin bacanya yang bagus, agak-agak dipanjang-panjangin. Allahu Akbar. Tahu di belakang kita tiba-tiba, wah itu suaranya mertua aku ini. Kemudian lah dinyanyikan qul huwallahu ahad, jadi Ali Imran. Itu kan udah kecampur namanya, nggak kholison, nggak labanan kholison, nggak kayak susu tadi itu. Kecampur kotoran berupa keinginan untuk dinilai oleh orang lain, alias riya. Syirik kecil. Ya kan? Riya itu syirik kecil. Ingin penilaian dari makhluk selain Allah. Subhanallah, mengerikan kan seperti itu. Rasulullah katakan, sungguh saya lebih takut kepada dosa riya dibandingkan dajjal untuk kalian para sahabat. Bayangin, kenapa? Riya itu penyakitnya orang soleh, wong apik. Gitu. Ya gimana kalau nggak api sing diriak ya apa nih dipamer kayak. Ngomong wong elek itu sing dipamer kayak apa nih. Riya itu penyakitnya orang soleh. Orang udah rajin ke masjid, orang udah rajin baca Quran, rajin sedekah, dimasuki oleh setan riya. Oh, begini dan begitu. Naudzubillah.
Maka sekali lagi diperintahkan bahwa umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahu dinu hunafa. Ini juz 30 loh ini. Makanya ditadabur. Baca Quran itu dibaca, ditadaburi, dipahami, baca tafsirnya, ada kitab tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sadi, dibaca seluruhnya biar kita paham. Kemudian ditalakikan, disampaikan ke guru, pemahaman saya begini bener nggak ya? Gitu. Ada dan hak panjenengan bertanya tentang dalil. Seorang guru itu punya kewajiban menyampaikan hal yang menjadi hak jenengan, yaitu jenengan bertanya itu dalilnya ono ora to jan iki. Kadang-kadang zaman sekarang kan orang foto agama dalil ya, agama itu ya pakai dalil. Agama itu berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Makanya jenengan punya hak. Wi ayatnya ono ora to, Mas, di mana misalnya seperti itu. Itu penting gitu. Sehingga kita tentrem. Kemudian yang ketiga, alasan ketiga mengapa kita harus mempelajari lebih dalam tentang kalimat la ilaha illallah. Surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Allah berfirman, sungguh telah diutus kepada kalian masing-masing umat seorang rasul atau lebih dari satu orang rasul. Apa tugasnya? Setiap rasul yang diturunkan dari Nabi Adam alaihissalam sampai kita terakhir Nabi Muhammad Khotimul Anbiya sebagai nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam, tugasnya satu yang paling utama, yaitu kata Allah adalah agar orang-orang menyembah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah, agar orang-orang seluruhnya menyembah kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, harapannya hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, di waktu yang bersamaan meninggalkan permintaan, keinginan, berdoa, berharap kepada selain Allah. Tauhid istilahnya. Tapi jangan salah mengerti kayak ISIS. ISIS itu keliru di dalam memahami kalimat tauhid. Tauhid itu artinya segala sesuatu yang disembah selain Allah dan yang disembah itu ridho, itu tauhid namanya. Orang ISIS mengatakan polisi tauhid, ya kebangetan, bodoh men. Juga dia ngebom di mana-mana kan jadi masalah. Keliru di dalam memahami kitab. Padahal nggak satu pun ahli tafsir menyebutkan tauhid itu pemerintahan. Itu nggak ada, mana ada seperti itu. Tapi karena ya itu tadi, karena kebodohan sebagian orang nggak mau belajar sehingga diprovokasi seperti itu aja mau. Enggak logis kalau ada orang ngebom misalnya, naudzubillah. Ya kenapa nggak dia aja yang ngebom, yang nyuruh itu? Kalau saya jadi orangnya, nggak kompetensi dengan mau sih ngebom. Gitu. Kok tak perintah aku gitu. Itu logika paling dasar itu, ya enggak? Tapi kenyataannya berkembang tuh ajaran seperti itu, naudzubillah. Karena saking tidak pahamnya. Kalimat ani'budullah, hanya menyembah Allah saja, wajtanibut taghut, itu mengandung dua kalimat, maksudnya menetapkan kita meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, di waktu yang bersamaan juga kita menutup kemungkinan permintaan kepada selain Allah. Contoh tadi ria, contohnya kita sholat, ya Allah, kita sholat benar-benar karena Allah tuh, tapi ada juga perasaan di dalam hati ingin dinilai orang, berarti kita sedang nggak menjauhi tauhid. Tauhid itu contoh iblis itu tauhid. Dia disembah, dia ridho, itu tauhid namanya. Nabi Isa itu bukan tauhid. Nabi Isa itu disembah, tapi Nabi Isa kan nggak ridho, ya nggak? Nabi Isa itu nggak ridho disembah. Menjadi tauhid itu ketika dia disembah dan dia ridho, itu namanya tauhid. Zaman sekarang pun misalnya ada orang, naudzubillah, ada orang soleh banget misalnya, kemudian dipertuhankan oleh orang dan dia ridho, itu tauhid namanya. Tapi orang soleh benar kan nggak mungkin mau, naudzubillah. Jadi ucapan la ilaha illallah itu mengandung dua pengertian, yaitu penetapan isbat, menetapkan bahwa saya hanya meminta kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Ada 14 ya, ada 14 anwaul ibadah, jenis-jenis ibadah qalbiyah. Di antaranya rasa takut, bertawakal, meminta, berdoa hanya kepada Allah, roja hanya kepada Allah saja, ya kan? Di waktu yang bersamaan kita juga menghindari permintaan kepada selain Allah. Na'udzubillah. Misalnya ada sebagian mungkin orang-orang yang belum paham meminta kepada pohon misalnya. Di tempat saya itu di Cilacap ada nama kuburan yang di situ ada pohon dikelilingi sampai 9 orang, itu nggak cukup tuh. Saking besarnya, nggak ada yang berani motong sampai sekarang. Itu dikeramatkan ini. Pohon itu dikeramatkan. Pohon jati yang dikeramatkan. Subhanallah. Orang sampai takut itu. Kalau apa berkaitan dengan pohon itu jadi takut. Ini kan subhanallah. Itu artinya dia tidak sesuai perintah Rasulullah adalah ani'budullah wajtanibut taghut.
Kadang-kadang malah jadi permintaan, kasih sesajian di situ. Itu masih sampai sekarang. Bahkan keluarga saya juga dulu masih seperti itu. Kalau malam tertentu gitu, narok-narok sesuatu gitu, subhanallah. Nah itu namanya kalimat la ilaha illallahnya nggak sempurna. Yang begini ini la ilaha illallahnya tuh nggak berguna untuk dirinya, itu maksudnya. Makanya perintahnya adalah walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan anibudullah. Nggak berhenti di situ. Wajtanibu taghut. Agar orang menyembah kepada Allah di waktu yang bersamaan, menjauhi sesembahan selain Allah. Kalau hanya anibudullah tok, menyembah kepada Allah, tapi di waktu bersamaan dia masih meminta kepada selain Allah, maka nggak berlaku la ilaha illallahnya, nggak cukup, sehingga tidak berfungsi sebagai kunci surga. Yang ketiga, yang keempat sekarang, Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Rasulullah, sahih hadisnya. Wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah. Maka kemudian dikatakan tuflihu, maka engkau akan menjadi orang yang beruntung. Sebaik apapun amalan kita, sebanyak apapun sedekah yang kita keluarkan, sebaik apapun kita dengan istri kita, tetangga kita, dengan teman-teman kita, kalau nggak punya la ilaha illallah, nggak bermanfaat di sisi Allah. Gini Bang, bukankah yang bantu ke Cianjur, ke Aceh juga non muslim juga membantu? Gini Bang, banyak jumlahnya. Pertanyaannya, bermanfaatkah dia di sisi Allah? Nggak bermanfaat, sebanyak apapun. Maka dikatakan ya ayuhan nas. Ini dakwahnya Rasulullah, datang ke Heraklius, Raja Heraklius, Raja Romawi, dikatakan, wahai Raja Heraklius, katakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, maka engkau akan beruntung. Demikian kita. Tetapi sekali lagi, kalimat la ilaha illallah tidak cukup hanya diucapkan, tapi harus diimani dan memahami konsekuensinya. Konsekuensi la ilaha illallah tadi, menyembah hanya kepada Allah, di waktu yang bersamaan harus menjauhi sesembahan, permintaan, harapan kepada selain Allah. Kalau enggak dua-duanya ini enggak berlaku la ilaha illallah kita. Dan banyak kaum muslimin yang belum paham ini karena enggak ngaji, subhanallah. Enggak ngaji. Makanya ngaji itu pentingnya luar biasa. Kita sudah bahas fungsi ngaji itu apa saja, kita sudah tahu. Duduk seperti ini itu menurut Imam Hasan Al-Basri seperti sholat malam 1000 rakaat. Satu-satunya ibadah yang nggak pakai rukun tetap pahalanya penuh, ya duduk seperti ini. Dengan duduk mendengarkan walaupun tidak paham tetap pahalanya penuh. Koyo-koyo toh sholat 1000 rakaat. Nggak sampai ke Rasulullah kalimat ini. Yang mengucapkan seperti sholat 1000 rakaat itu Imam Hasan Al-Basri, tabi'in. Zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in. Tabi'in. Ini tabi'in. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa seseorang yang duduk di majelis mendengarkan walaupun tidak paham tetap dapat pahala seperti orang sholat 1000 rakaat, sholat malam. Ojo kok 1000 rakaat, 11 rakaat, 13 rakaat wis glebeg gawe deh. Ini Bang, maka duduk seperti ini itu masya Allah. Itu yang keempat. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Yang kelima, jawaban Abu Sofyan ketika ditanya oleh Raja Heraklius. Zaman dulu Rasulullah kirim sahabatnya ke kerajaan ini, ke Romawi, ke Persia gitu. Ketika utusan Rasulullah datang ke Raja Heraklius, disusuli oleh Abu Sofyan. Abu Sofyan sebelum masuk Islam maksudnya. Nanti belakangan kan beliau masuk Islam setelah Fatul Mekah. Sebelumnya kan dia musuhnya Rasulullah banget itu. Setiap kali Rasulullah ngirim, dia datang, ojo gelem mlebu Islam gitu. Jangan mau masuk Islam. Itu yang dibawa oleh saudaraku tuh nggak bener gitu. Maka kemudian Raja Heraklius nanya, apa toh sing diajarkan saudaramu Muhammad itu kepada kalian sehingga kalian tolak? Nah ini bagusnya orang Arab ini, jangan boleh tiru ini. Walaupun musuh, itu dia tetap jujur kalau ditanyain itu. Makanya kita muslim itu malu kalau misalnya kita sampai ngumpet kayak sesuatu, jangan. Nanti jangan belajar di Kitabul Jami, kita tentang adab. Hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6, diantaranya adalah memberikan keterangan apa adanya. Jangan sampai nerangke wong kok dilewihke dikurangi. Wonge jane apik, tak engkuti ora pati apik kok Dek. Jangan, enggak boleh. Khususnya masalah pernikahan ini, masalah pernikahan itu penting banget. Di dalam Islam itu kan pernikahan ta'aruf, kita mengenali orangnya, kemudian kita tanya kepada tetangganya, kepada orang yang kita percaya, "Kae jane wonge piye toh?" Kan gitu.
Ketika ditanya seperti itu, maka wajib buat orang itu menerangkan apa adanya, jangan dikurangkan dan dilebihkan. Oh, wong iki rajin teng masjid salat. Apik insyaallah. Ning kadang-kadang isi gelem ngembat uangnya orang lain. Misalnya harus apa adanya. Harus apa adanya, jangan sing apik-apik tok, aku sing elek-elek tok, enggak boleh. Koyo-koyo tok seperti putri kita sendiri yang mau nikah. Itu hakul muslim ada di Kitabul Jami'. Ini contoh dari Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius, ditanya, "Opo sing tok diajarkan Nabi Muhammad kepada kalian sehingga kalian tolak?" Dia mengatakan apa? Yang pertama, Abu Sufyan mengatakan Nabi Muhammad itu merintahkan ubudullahu wahdah, itu yang pertama. Agar kami itu menyembah hanya kepada Allah wahdah. Wahdah itu saja, esa. Menyembah kepada Allah saja. Wala tusriku bihi syai'a, dan agar kami tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Itu dikomplain oleh orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik itu Tuhannya nggak satu. Asnam, ada beberapa yang disembah. Mereka ketika ditanya yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Tapi ketika beribadah, dia beribadah kepada patung-patung, kepada pohon-pohon. Na'udzubillah. Maka dia komplain, "Ubudullah wahdah wala tusyriku bihi syai'a." Itu perintah pertama. Apa itu? Tauhid, kalimat la ilaha illallah. Baru kemudian wajruku ma yaqulu aba'ukum. Untuk meninggalkan apa-apa yang dikatakan oleh leluhurnya. Itu kan komplain banget. Rasulullah menyuruh sebagian dari apa yang dilakukan oleh leluhurnya itu suruh ditinggalin. Komplain banget. Iya enggak? Maka zaman sekarang pun masih berlaku kan? Zaman sekarang juga masih berlaku. Karena ada orang yang nggak belajar itu, yo saya beragama yo menurut sing dek ben mbahku kondong ini iki, nggak mau tahu bahwa di situ ada yang mungkin yang keliru. Jadi yang keliru. Kan di zaman sekarang pun masih berlaku ini. Wajruku ma yaqulu aba'ukum, agar meninggalkan apa-apa yang keliru yang dikatakan oleh orang-orang sebelum kalian. Dan ini masih berlaku sampai sekarang. Sampai sekarang sering keluarga saya aja masih. Bapak saya itu masih ngobong menyan gitu. Di kuburan ngobong menyan gitu masih. Kalau ditanya, "Pak, lah jenengan ngopo to, Pak? Kok kados iki?" "Aku ki ora nyembah penduduk kubur, gendeng aku nyembah." Ini yo nggo syarat. Syarat untuk supaya saya tuh dekat sama Allah lewat orang-orang yang saya anggap soleh ini. Nanti disebutkan dalam surah An-Nahl bahwa itu tuh keliru. Itu tuh keliru. Ini hal yang penting. Dikatakan Rasulullah sudah menyampaikan wajruku ma yaqulu aba'ukum. Kemudian wa ya'muruna bis sholati. Kemudian memerintahkan kepada kami salat. Kemudian wasidqi, agar kami berkata jujur, wal afaf, agar menjadi pemaaf, dan wasilah, menjalin silaturahmi. Perintah pertamanya tadi apa? Ubudullah wahda. Jangan salah pengertian tentang tadi, tentang kekuburan. Kekuburan itu sunnah. Saya tuh ziarah kubur sering banget. Ada orang salah pengertian, ada dikatakan sebagian orang mengatakan ziarah kubur nggak boleh, itu keliru besar. Ziarah kubur itu sunnah. Menjadi tidak sunnah ketika dia mengambil sebagian tanahnya dibawa pulang untuk jadi jimat, itu yang jadi masalah itu. Ziarah kuburnya sunnah, sunnah banget, bahkan khususnya ziarah kubur kepada orang tua kita sendiri khususnya. Makanya jangan sampai orang tua kita menangis di kuburan karena kita nggak pernah ziarah kubur. Saya kalau pulang ke Cilacap mesti menyempatkan ziarah kubur, mesti mendoakan dalam di situ. Kenapa? Kan sunnah Rasulullah perintahkan kita suruh berziarah kubur agar kita mengingat akhirat kita, mengingat kematian, mendoakan penduduk kubur dan mengingat kematian. Makanya dikatakan di situ apa? Pertamanya, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wa muslimat. Jangan kan gitu. Selamat untuk kalian penduduk kubur. Doa selanjutnya adalah kita mendoakan ampunan dan kita sendiri akan nyusul ke mereka. Maka mengingat kematian. Jadi ziarah kubur itu sunnah. Jangan keliru pemahaman gitu. Kemudian yang keenam, ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari nomor 1395, di Sahih Muslim nomor 19, beliau mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kata Rasulullah, Ibnu bin Jabal, kamu saya utus ke sebuah kaum, ke suatu kaum yang ahli kitab. Berarti orang Nasrani dan Yahudi, orang yang udah punya kitab. Karena ada orang-orang yang nggak punya kitab. Zaman dulu pun ada yang sudah diturunkan kitab kepada mereka, yaitu kitab Injil dan Taurat. Kemudian Rasul katakan, jadikan awal yang kau sampaikan ke mereka, fad'uhum ila asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah.
Sampaikan kepada mereka bahwa sembahlah hanya kepada Allah saja, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu dulu, nggak diperintahkan yang lain-lain dulu. Nggak membicarakan tentang sholat sekarang. Yang pertama adalah agar orang-orang menyembahnya kepada Allah saja, memintanya kepada Allah saja, berdoanya kepada Allah saja. Itu tugasnya. Yang ketujuh, dengan baca surah Al-Kahfi. Ada berapa ayat surah Al-Kahfi? Al-Kahfian. Di Jumat kan sunahnya baca Al-Kahfi. Dengan dari mulai maghrib hari Kamis sampai datang waktu maghrib di hari Jumat, di antara sunahnya dibaca adalah surah Al-Kahfi 110 ayat. 110 ayat. Sebagian berpendapat 10 awal, 10 akhir untuk terhindar dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Orang yang berkeinginan dia atau keturunannya nanti terhindar dari fitnah Dajjal, maka banyak-banyakin baca surah Al-Kahfi. Ayat terakhirnya Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang berharap sungguh-sungguh ingin ketemu dengan Robnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikad ahlu sunnah wal jamaah itu bahwa setiap orang yang masuk surga nanti ketika seluruh nikmat sudah diberikan, diberi bonus tambahan bisa melihat Allah. Ini juga diperdebatkan di kalangan para ahli akidah. Dia mengatakan, masa sih melihat Allah? Nggak mungkin lah. Tapi kalimatnya begitu hadisnya. Bahwa kita mengimani hadis yang ada saja. Nggak usah mentafsir sendiri macam-macam. Kita nggak usah masuk ke wilayah pertengkaran ulama di bidang akidah ini, nggak perlu. Kita tuh muhibbin. Kita tuh orang-orang yang lagi belajar. Jangan sampai masuk kepada masalah yang dipertengkarkan. Itu urusan para ulama itu. Kita nggak usah kemudian menyalahkan satu yang lain. Oh, itu nggak perlu. Kita belajar bukan untuk menyalah-nyalahkan siapapun. Kita belajar untuk menghilangkan kejahilan kita, kebodohan kita. Jangan sampai produk belajar kemudian jadi menyalahkan orang lain. Itu jelas keliru produk belajarnya. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang sungguh-sungguh ingin bertemu Tuhannya, bertemu Robnya, berarti masuk surga maksudnya. Karena yang bisa bertemu dengan Allah itu penduduk surga, penduduk neraka itu mustahil. Maka di sini katakan faman karena yarju, berharap betul liqa'a rabbih, liqa itu bertemu dengan Tuhannya. Maka syaratnya dua. Falyamal amalan sholiha, kemudian wala tusrik bi ibadati rabbihi hadan. Jadi syaratnya dua, seseorang yang ingin masuk surga, karena bertemu Allah berarti masuk surga, maka syaratnya dua. Satunya, yang pertama adalah falyamal amalan sholiha, dia beramal soleh. Yang kedua, tidak membawa dosa syirik ketika mati. Contoh, menyembelih untuk selain Allah, mati kita, itu membawa syirik akbar, di neraka jahanam selama-lamanya, nggak bisa keluar itu. Atau mendatangi dukun, meyakini apa-apa yang disampaikan oleh dukun, itu syirik akbar. Jikalau kita habis dari dukun, meyakini perkataannya, kita pulang mati di jalan belum bertobat, ingat ya, dosa syirik yang dibawa mati, dosa syirik itu bisa diampuni kalau kita beristighfar. Tapi dilain jenengan habis dari dukun, kemudian meyakini perkataan dukun, pulang, meninggal di jalan, maka jenengan pulang kepada Allah dengan sulh khotimah di neraka jahanam selama-lamanya, karena batal la ilaha illallahnya. Naudzubillah. Inilah pentingnya kita belajar tauhid. Kadang-kadang sebagian orang nggak paham yang seperti ini. Yang lain-lain banyak paham, yang dasar seperti ini sampai nggak paham kan keliru. Eman-eman banget. Ya kan? Hilang semua amal gara-gara kekeliruan yang seperti ini. Apa saja tadi? Falyamal amalan sholiha. Amal soleh itu, Bapak-bapak sedoyo, syaratnya itu ada dua. Dikatakan amal menjadi amal soleh itu ketika satu, ikhlas karena Allah, minta ridho Allah tok. Jenengan sholat karena berharap karena Allah. Jenengan ngopeni istri karena Allah perintahkan, memang yang terbaik di antara kalian yang ngopeni istri dengan baik. Ya kan? Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mutabaah, sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Inilah pentingnya kita belajar di atas sunnah. Ini penting banget nih. Penting banget. Jenengan ikhlas karena Allah, sholat subuh semangat banget 4 rakaat. Diterima enggak? Enggak diterima. Padahal sholat loh itu lebih oke ketimbang yang dicontohkan. Jadi kan kudu nilai itu. Ya enggak? 4 rakaat diterima enggak? Enggak diterima. Kenapa? Seseorang bertanya kepada tabi'in, "Masa sih goro-goro saya sholat saya masuk neraka?" Kata tabi'in, bukan sholatnya yang membuat masuk neraka.
Yang membuat masuk neraka itu karena engkau menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Rasulullah perintahkan 2, lah kok gawe papat. Itu. Makanya falyamal amalan soleh maksudnya adalah ikhlas karena Allah dan mutabaah sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah bersabda, "Shollu, sholatlah kama sebagaimana ro'aitumuni, engkau melihatku sholat." Orang ngomong macam-macam mengatakan, memang gue ketemu Nabi Muhammad, memang kamu melihat. Ya bukan begitu, maksudnya melihat itu lewat kitab para ulama, lewat Imam Syafi'i, lewat Imam Malik, lewat Imam Hambal, lewat Imam Hanafi, lewat para tabi'in sampai ke Rasulullah bersanad maksudnya, ya kan? Dan hari ini itu ilmu sudah dibuka, masya Allah, dimudahkan. Zaman dulu saya pengen punya kitab tafsir Ibnu Katsir atau di Jalalain saja harus beli mahal, ya enggak? Sekarang itu sudah disediakan dengan teknologi di internet, disediakan, kita bisa download PDF-nya sama persis. Subhanallah. Zaman sekarang itu ilmu dibuka asal mau. Kalimat bersanad untuk membaca syarat sekarang itu dibuka bisa. Oh ini an sampai Rasulullah itu bisa dilihat zaman sekarang. Nggak kayak dulu, semuanya harus diletakkan di sini kalau dulu kan. Syukur-syukur apal. Ini banyak orang kan nggak mudah menghafal, ya nggak? Sebagian orang mudah menghafal, sebagian susah menghafal. Yang susah menghafal sekarang ya dibuka, jangan malas. Oh ini dalilnya sahih apa ora dibuka. Oh ini di riwayat Muslim persekian an sampai Rasulullah enggak? Kalau sampai Rasulullah berarti insya Allah sahih. Ya. Makanya sekali lagi ibadah dikatakan falyamal amalan sholih, menjadi amal soleh ketika ikhlas karena Allah dan mutabaah kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak orang semangat melakukan ibadah ternyata tidak, redaksinya nggak sampai ke Rasulullah itu banyak banget. Kalau saya memilih begini, mungkin sebagian mengamalkan, oh menurut imam ini begini, menurut imam begini. Kalau saya memilih, saya orang teknik ya, ingin sesuatu itu kalau bisa ya bersih lah. Kalau nggak yakin sampai ke Rasulullah, saya tinggalin. Kenapa? Yang sampai Rasulullah aja banyak banget yang belum. Ini penting ini. Orang sibuk dengan yang menurut imam ini, menurut imam ini, menurut imam ini, yang dari Rasulullah ditinggalin, kan masalah. Ya enggak? Contoh dikir pagi, dikir petang. Dikir pagi, dikir petang wis setengah jam punjul loh, ya kan? Kita habis subuh, dalilnya adalah surah Al-Ahzab ayat 142. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihu bukratan wa asila, banyak-banyak bertasbihlah, ucapan subhanallah di pagi hari dan sore hari. Ini dalil kita disuruh melaksanakan zikir pagi, zikir petang. Bacaannya lebih dari 20 itu. Panjang loh, ya kan? Yang itu jelas sampai ke Rasulullah ditinggalin, melakukan hal-hal yang lain yang enggak Rasulullah contohkan, karena menurut imam ini menurut kiai ini harus begini. Kita nggak pernah tahu sampai ke Rasulullah apa enggak. Ini kan masalah. Zaman sekarang itu zaman dimana kita bisa membuka seluruhnya, nggak kayak zaman dulu. Makanya pendakwah zaman sekarang itu harus betul-betul smart, harus betul-betul pandai. Kan orang zaman sekarang sing tok pondok iki bener apa salah itu zaman sekarang udah begitu, anak muda sekarang, ya enggak? Anak-anak kita itu ada kiai ngomong itu dicek, iki omongannya bener apa ora to, sampai ke Rasulullah itu dicek, nggak kayak dulu, ya kan? Makanya ya kebaikan tentu saja. Satu sisi teknologi itu buruk, ya, pornografi di mana-mana, tapi satu sisi kebaikan karena memudahkan orang untuk mempelajari agamanya, insya Allah. Jadi itu syaratnya gitu ya. Di dalam surah Al-Kahfi 110 ayat terakhir, faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang ingin bertemu kepada Allah yang berarti masuk surga, maka syaratnya 2, falyamal amalan sholih, dan jangan mati membawa kesyirikan. Ucapan la ilaha illallahnya tidak gugur. Maka ada kitab kecil namanya kitab Nawaqidul Islam, hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah seseorang. Seseorang melakukan 10 hal ini maka batal Islamnya. Itu harus dipelajari. Dipelajari bukan untuk nyala-nyalain orang, bukan, untuk diri sendiri maksudnya. Jangan sampai kita terjerumus pada dosa itu. Contohnya ya tadi ke dukun. Bayangin, kan sebagian orang masih melakukan itu, naudzubillah. Orang mengatakan datang ke orang pinter. Saya katakan datang ke orang tidak pinter. Pinter apa nih? Kalau pinter kenapa harus cari uang lewat kayak gitu? Ya enggak? Kalau dia pinter kenapa harus cari uang lewat jasanya itu, ngapain? Ya kan? Dan ini ditentang oleh para dukun. Naudzubillah. Zaman Rasulullah dukun itu dipenggal. Ya. Kemudian yang ke-8, Rasulullah bersabda lewat hadis riwayat Muslim nomor 26, man mata
siapapun yang meninggal dunia wa huwa ya'lamu, sementara dia ya'lamu mengetahui kalimat la ilaha illallah. Ya'lamu di situ berarti mengucapkan, memahami, menjalankan konsekuensinya, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Walaupun sebagian mampir di neraka dulu. Di dalam surah An-Nisa ayat 48 Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Allah sendiri yang berfirman loh ini. Innallaha la yaghfiru, di dalam surah An-Nisa 48, ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya dosa syirik sing digawa mati maksudnya. Jenengan melakukan kesyirikan tetapi jenengan sudah istighfar, ya Allah astagfirullah wa atubu ilaih, jenengan diampuni syiriknya asal belum sampai ke tenggorokan. Tapi kalau jenengan berbuat kesyirikan kok belum sempat beristighfar, jenengan mati, itu namanya mati bawa syirik namanya. Dan Allah tidak akan ampuni itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik, apapun dosa apapun, belum diistighfar. Jeung zina naudzubillah, mati urung istighfar masih mungkin diampuni oleh Allah. Masih mungkin diampuni oleh Allah. Tapi tidak dengan dosa kesyirikan. Tidak dengan dosa kesyirikan. Maka naudzubillah, jangan sampai kita mati membawa kesyirikan. Dan ini sekaligus i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah bahwa setiap yang mempunyai la ilaha illallah berarti masuk surga. Karena Pak Allah berjanji yang enggak diampuni itu dosa syirik. Berarti nek punya la ilaha illallah mati, berarti kita tetap masuk surga walaupun kita punya dosa-dosa lain. Kalau dosa-dosa yang lain kok kita belum sempat istighfari, itu dibawa mati kan. Berarti kebanyakan karena Allah begini, kalau cinta kepada seorang hamba nih, jenengan berbuat dosa, ya kan, berdosa, dosa, Allah cinta kepada panjenengan, sebelum mati jenengan dikafarah dengan sakit, dengan anak cicilan, dengan usahanya bangkrut, pokoknya dibuat musibah. Musibah adalah untuk mengkafarah dosa-dosa kita. Tapi kalau kita banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, maka nggak jadi dikafarah, diampuni oleh Allah. Maka puasa bukan tujuannya salah satunya mendapatkan ampunan, ya enggak? Karena kalau dosa itu yang bikin masalah buat kita. Kalau sudah diampuni, insya Allah jadi ketenteraman. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, ketetapan di Ahlussunnah wal Jamaah, siapapun yang mati membawa la ilaha illallah tetap masuk surga walaupun dosanya banyak banget. Nah itu. Kemudian ini sudah jam berapa nih? Katanya terlambat. Mungkin itu dulu nih. Ini urgensi kita mempelajari kalimat la ilaha illallah. Nanti berikutnya adalah apakah cukup dengan asyhadu alla ilaha illallah saja? Enggak cukup Bapak Ibu Sedoyo. Bapak-bapak Sedoyo. La ilaha illallah itu kan miftahul jannah. Ditanyakan ke seorang ulama, bukankah pintu surga itu adalah kalimat la ilaha illallah? Naam, bala, betul. Walakin akan tetapi setiap miftahun itu lahu asnan. Asnan itu gerigi gitu Pak. Kunci niku lek enten gerigine ngene mboten. Kunci lah polosan mboten, glek gitu. Kan enten gigi-gigi niku gitu. Kalau dimasukin giginya pas, saged buka. Kalau dimasukin giginya enggak pas, buka mboten? Enggak buka. Nah, gerigi itu dalam bahasa syariat namanya syurut atau syarat atau rukun dari la ilaha illallah. Jadi enggak cukup orang hanya mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia tiba-tiba menjadi masuk surga, enggak. Harus ada syarat yang dipenuhi. Ya diantaranya tadi itu isbat, dia menetapkan Allah sebagai satu-satunya sembahan, juga di waktu yang bersamaan tidak menyembah kepada selain Allah. Jangan minta kepada Allah kemudian minta kepada selain Allah. Kalau itu berarti la ilaha illallahnya batal, gagal, nggak bisa sebagai kunci surga. Nah ini urgensi pentingnya kita mempelajari tentang kalimat la ilaha illallah yang dalam syariat disebut dengan ilmu tauhid. Tauhid itu ya kalimat la ilaha illallah itu. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah di masa-masa yang akan datang. Mohon maaf saya tadi terlambat agak banyak karena hari kemarin itu saya ngurusi banyak sekali kegiatan dari mulai subuh sampai malam. Makannya itu nggak bener kemarin itu, makan di jalan itu jadi error. Jadi mau berangkat itu sebelum subuh, subhanallah, perutnya sakit banget diselesaikan. Ternyata Mas Denny juga terlambat sehati itu.
Itu yang kita pelajari kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.